Juni 2026. Tentunya bersama Nisa Armi hingga 1 jam ke depan, dan di studio Nisa sudah bersama narasumber hebat kita. Ini ada Bapak Benny Hendrianto SSTPMM selaku PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Oke, mungkin mic-nya lebih didekatkan ya Pak ya. Gimana Pak? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Dan ini tentunya Bapak kita akan membahas tema yang cukup penting ya mengenai Pamekasan, ramah investasi, mudah berusaha, cepat perizinan, maju bersama. Jadi kalau kita tahu tentang perizinan, lagi-lagi Bapak mungkin untuk beberapa orang yang mungkin belum tahu ya Pak, kalau sebenarnya izin itu gratis, begitu ya. Dan tentunya juga ini bagi para pelaku usaha UMKM yang mau mulai atau mungkin sudah mulai tapi belum melakukan perizinan. Nah, tentunya kita akan bahas secara tuntas hari ini Bapak dengan cukup agak sedikit tidak lama begitu ya, 1 jam ya Pak ya. Dan tentunya juga bagi Anda kerabat wanita yang ingin bertanya seputar Pamekasan ramah investasi, mudah berusaha, cepat perizinan, maju bersama, silakan di kolom komentar kita di akun YouTube, di akun TikTok Ralita Official, dan juga fanpage Facebook Ralita Official. Dan juga bagi Anda kerabat wanita, saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, dan selamat beraktivitas. Baik, saya panggilnya Pak Benny ya. Oke, Pak Benny, sebelum kita membahas banyak tentang tema kita pada pagi hari ini, Pak Benny, mungkin bisa disampaikan dulu nih Pak Benny. Sejauh ini mungkin ada berapa investor nih Pak yang sudah masuk ke Pamekasan, dan sektor yang paling ramai di bidang apa Pak Benny? Ya, baik. Sebelum ke kaitannya dengan investor ya, izinkan kami menyampaikan dulu kaitannya DPM PTSP itu apa. Karena pada umumnya kan masyarakat belum paham sepenuhnya. Yang tahunya kantornya di Islamic Center. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar Radio Ralita yang disapa sahabat, kerabat Ralita ya, maaf, kerabat Ralita. Izinkan kami menyampaikan dulu DPM PTSP Kabupaten Pamekasan, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan. Masyarakat lebih banyak mengenalnya Dinas Perizinan ya. Jadi kami mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Pamekasan kaitannya dengan jenis-jenis perizinan yang dilaksanakan oleh DPM PTSP Kabupaten Pamekasan. Adapun pendelegasian kewenangan itu sesuai dengan Peraturan Bupati tahun nomor 72 tahun 2025, di mana tujuan dari pendelegasian kewenangan ini yang pertama yaitu terwujudnya kepastian hukum dalam berusaha. Yang kedua, terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, terjangkau, dan profesional serta berintegritas. Yang ketiga, terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini kan sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Nisa ya, kaitannya dengan investor gitu ya. Ya. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan daya saing investasi daerah dan pelayanan publik, kami sudah melakukan langkah-langkah kaitannya dengan pelayanan publik yang excellent. Yang pertama, telah dibentuk NPP, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, yang ini sudah diresmikan dan diakui oleh Kemenpan RB Republik Indonesia di tahun 2023. Walaupun sebetulnya NPP ini dibentuk 2019 pada waktu itu, tetapi baru diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di tahun 2023 akhir. Jadi di MPP ini ada 23 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, di mana ini melibatkan 9 OPD, 10 dengan kami DPM PTSP. Jadi mekanisme perizinan itu bisa melalui tatap muka di MPP
Tetapi nanti kaitannya berkas-berkas tidak diserahkan kepada petugas kami, tetapi melalui aplikasi. Bagi perizinan berusaha, ini melalui aplikasi OSS. Ini adalah aplikasinya Kementerian Investasi atau BKPM. Kemudian untuk perizinan non berusaha ini di aplikasi Cantik Cloud. Dan juga ada MPP Digital. MPP Digital ini satu-satunya di Madura. Hanya beberapa di Provinsi Jawa Timur. MPP Digital ini kaitannya dengan perizinan di bidang kesehatan. Surat izin praktek, dokter, perawat, bidan, intinya di bidang kesehatan. Ini di MPP Digital. Semuanya berkas itu di scan sesuai dengan persyaratan, diupload di aplikasi ini dengan membuat akun dulu gitu kan dari pemohon. Nantinya juga ditandatangani secara elektronik. Jadi di akhir itu setelah diverifikasi oleh tim dari MPP Digital ini ya, dari Dinkes, kemudian dari DPMPTSP, terakhir Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen perizinannya, dan itu setelah ditandatangani pemohon bisa langsung mendownload sesuai dengan akunnya. Jadi ada pemberitahuan bahwa perizinannya sudah selesai. Untuk perizinan bidang kesehatan SIP ini tidak sampai sehari 2 hari. Ketika mengupload sudah diverifikasi 1 hari insya Allah sudah selesai. Bahkan dari verifikator ke saya 1 jam bisa langsung terbit perizinannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang investasi di Kabupaten Pamekasan. Jadi realisasi investasi di Kabupaten Pamekasan di tahun 2025 ini sebesar 328 miliar 647.977.000. Jadi kita ya masih di urutan sekitar 30-an dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Sektor yang terbesar yaitu di sektor perdagangan. Untuk Kabupaten Pamekasan, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2027 di triwulan 1 ini cukup membanggakan. Ini tertinggi di Jawa Timur untuk pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Pamekasan ini di angka 7,76. Kemarin kami mengikuti rapat koordinasi bersama seluruh kepala DPMPTSP Kabupaten Pamekasan, seluruh kepala Bapelida se-Jawa Timur, kepala DPMPTSP se-Jawa Timur, kaitannya dengan rilis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dan kita cukup membanggakan. Kaitannya kembali ke investasi. Jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk mendongkrak investasi, karena selama ini kan di sektor perdagangan, kami mencoba di sektor-sektor lain. Jadi kami sudah melakukan membuat peta potensi investasi Kabupaten Pamekasan. Peta potensi investasi ini sudah rilis, tetapi dalam bentuk dokumen. Nah, jadi untuk memperluas akses kepada masyarakat untuk mengetahui potensi investasi di Kabupaten Pamekasan, utamanya investor, tahun ini kami mengkonversi dari peta potensi investasi yang berupa dokumen, berupa buku, menjadi peta potensi investasi digital yang nantinya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, utamanya kepada pelaku usaha. Tahun ini sedang kami laksanakan sekarang. Jadi mungkin bulan Agustus sudah bisa dipublish kaitannya dengan peta potensi investasi digital. Jadi untuk mendongkrak investasi di Kabupaten Pamekasan, DPMPTSP juga telah membuat iPro. iPro ini Investment Project Ready to Offer. Jadi iPro ini menyajikan rincian teknis, analis pasar, status lahan, hingga perhitungan keekonomian kepada calon investor. Jadi dokumen semacam proposal lah kaitannya dengan apa yang kita tawarkan dari Kabupaten Pamekasan. Ada 2 iPro yang sudah kami buat, yaitu iPro Rumah Potong Hewan Halal.
yang kami rencanakan di Desa Samatan, Kecamatan Ropo. Yang iPro yang kedua yaitu Pasar Waru. Dua-duanya dari iPro ini sudah kami coba menawarkan, mempublish di kegiatan di provinsi, di promosi investasi di Provinsi Jawa Timur yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tetapi masih belum ada investor yang berminat. Sebetulnya kaitannya dengan RPH halal ini ada investor yang berminat, tetapi Kabupaten Pamekasan untuk memenuhi standar mereka kaitannya dengan sapi yang untuk dipotong di rumah potong hewan halal ini masih belum mencukupi. Kami masih berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan sapi potong di Kabupaten Pamekasan. Kami juga akan melaksanakan bidtek di bulan Juli ini kepada pelaku usaha, dan kami menyasar untuk tahun ini rencananya 90 pelaku usaha. Untuk bulan Juli ini kami mengundang 60 pelaku usaha, di mana sudah kami petakan kaitannya dengan bidang usaha yang akan mendongkrak realisasi investasi di Kabupaten Pamekasan. Ya, dalam beberapa tahun memang seputar di perdagangan ya. Dan di 2 tahun terakhir yang banyak berkembang ini adalah usaha kafe di Kabupaten Pamekasan. Luar biasa. Kami juga sudah melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha, utamanya kafe-kafe yang sudah membuka usahanya selama perizinannya lengkap, bisa tetap melaksanakan usahanya. Bagi yang belum lengkap, kami mendampingi, membantu memfasilitasi kaitannya dengan perizinan dasarnya agar dilengkapi. Baik. Saya rasa itu ya sementara ya. Kita berlanjut di tanya jawab berikutnya. Oke, baik. Bapak kalau tadi sebenarnya ketika Bapak banyak merinci begitu ya, selain bahas tentang investasi, tadi juga sempat disampaikan mengenai SIP tentang kesehatan juga, terus kemudian tadi juga bisa disampaikan kafe-kafe yang ada di Pamekasan, terus kemudian potensi dan sekian banyaknya UMKM yang ikut juga menyumbang begitu ya Pak untuk pendapatan Kabupaten Pamekasan sendiri. Nah, Bapak kalau berbicara tentang perizinan gitu ya, terkadang memang meskipun Bapak tadi sempat berbincang mengenai banyak sekali kan sebenarnya inovasi tadi seperti si cantik dan lain sebagainya, mungkin kesadaran masyarakatnya ya Pak ya yang kurang. Terus kemudian nanti juga mungkin bisa Bapak sampaikan, tadi juga sempat menyinggung kafe ya Pak, yang kita tahu di Kabupaten Pamekasan bahkan hampir tiap bulan begitu ya grand opening cafe ini Pak, itu kan sebenarnya banyak sekali orang luar sebenarnya yang punya kafe itu begitu ya Pak. Itu seperti apa Pak dari DPMPTSB sendiri untuk nge-guide atau memberikan istilahnya ini loh sebenarnya Pamekasan bisa untuk istilahnya banyak sekali kayak Pizza Hut mungkin yang di kota-kota lain di Madura masih belum ada. Mungkin bisa disampaikan keunggulan dari DPMPTSB Pamekasan sendiri Pak. Kami sangat terbuka ya kepada pelaku usaha, utamanya kami memberikan pendampingan dan bimbingan serta memfasilitasi kaitannya dengan perizinannya, dan semua gratis. Jadi kami jemput bola. Jadi di para pelaku usaha ini kaitannya dengan perizinan usaha ini kan di USS. Kami memverifikasi kaitannya dengan perizinan mereka. Sehingga begitu terbit NIB, nomor induk berusaha, NIB ini ibaratnya kalau kita ya itu KTP. Tapi bagi pelaku usaha gitu kan. KTP ini kan digunakan mau ke perbankan kan ditanyakan KTP. Mau perjalanan naik pesawat atau kereta pakai KTP. Sama kaitannya dengan pelaku usaha, sebelum mengajukan perizinan lainnya, perizinan dasar lainnya, itu harus punya NIB dulu, nomor induk berusaha. Nah, DPMPTSB ini melakukan inovasi yang namanya Bidadari. Bidadari ini bimbingan dan pendampingan perizinan berusaha
Jadi kami yang datang ke pelaku usaha. Di tahun 2020, dari tahun 2022 kami melaksanakan ini dan kami masih tetap melaksanakan. Utamanya kami mengupayakan kaitannya dengan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan atau mengurus kaitannya dengan perizinannya. Sehingga kami datang ke kecamatan, ke desa untuk melakukan pelayanan penerbitan NIB ini. Pada umumnya kalau di desa dan di kecamatan ini kan usaha UMK ya, usaha kecil. Tetapi kalau investor-investor besar biasanya ini langsung konsultasi ke kami kaitannya dengan perizinan dasarnya dan kami arahkan semua. Dari kalau NIB-nya sudah terbit, perizinan dasar ini kan ada PBG, persetujuan bangunan gedung. Dulu EMB, sekarang PBG. Terus perizinan lingkungan. Ini DLH yang mengampu. Jadi perizinan dasar itu wajib. Seperti kafe-kafe, ada SLHS, ini kan dari Dinkes. Tapi semua pengurusannya ini melalui DPMPTSP Kabupaten Pamekasan. Oke, baik. Tadi juga disampaikan mengenai PBG ya, Pak. Iya. Kalau ini juga di perizinan ada istilah NIB. Nah, di mana ini, Pak, yang perlu didahulukan? Mengurus NIB kah atau PBG ini? NIB dulu, Mbak Oke. Nisa. Jadi kan saya sampaikan bahwa NIB ini sama halnya KTP bagi kita. Oke. Tetapi ini KTP-nya pelaku usaha. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Persyaratan dasarnya semua ini NIB, harus setiap pelaku usaha itu harus punya NIB. NIB dulu begitu. Oke, baik Bapak. Saya juga tertarik Bapak ketika jenengan juga menyampaikan bahwasannya sebenarnya sudah ada istilahnya tadi iPro gitu ya, Pak ya. iPro dan juga sebenarnya ada 2 proposal yang sudah istilahnya dirancang sedemikian rupa dan salah satunya juga rumah potong hewan halal. Dan satunya juga pasar waru. Nah, kalau kenapa pasar waru, Pak? Apa yang mungkin menjadi titik poin dari proposal yang mungkin sudah dibuat sehingga dari DPMPTSP sendiri tertarik begitu ketika pasar waru yang menjadi ikon begitu, Pak? Jadi yang pertama kami melihat bahwa geliat ekonomi di Waru ini sebagai kota kedua dari Kabupaten Pamekasan yang telah digagas oleh Bapak Bupati kita. Ini geliat ekonominya sangat kuat sekali. Tetapi perlu hadirnya pemerintah daerah untuk membuat bagaimana pasar waru ini sama seperti pasar Kolpajung. Nah, seperti itu Mbak Nisa. Sehingga kami sudah merancang kaitannya dengan iPro-nya ini yang kami tawarkan kepada investor. Tetapi nilai tanah di Waru ini memang sangat tinggi sekali gitu kan. Jadi investor ini berpikir kaitannya dengan kalau membeli lahan di Waru yang nilainya sangat tinggi sekali masih berpikir 2 kali seperti itu. Oke. Jadi tanahnya kan tidak semuanya tanah punya Pemkap untuk betul, yang di pasar waru gitu. Jadi mungkin ada standar luasnya kan Mbak Nisa. Oke. Ya. Mungkin dari investor sendiri mungkin karena istilahnya di ujung begitu ya Pak, dan mungkin dengan rate harga begitu mungkin masih mikir 2 kali begitu ya. Terus kemudian kenapa Pak rumah potong hewan halal Pak? Apa yang menarik? Yang menarik adalah di Madura kan belum ada rumah potong hewan halal. Yang bersertifikat halal seperti rumah potong hewan halal di Surabaya di Pegirian. Jadi kami studi bandingnya ke sana. Baik. Karena potensi di Pamekasan ini kaitannya dengan rumah potong hewan ini masih tersebar banyak dan skalanya kecil. Kami mencoba untuk lebih besar lagi. Dan aktivitas usahanya di situ lengkap yang ditawarkan kami itu. Jadi dari potong, pengemasan segala macam. Berarti dari DPMPTSP sendiri juga collab begitu ya Pak ya? Anggaplah sama pedagang-pedagang sapi atau mungkin
para pejagal yang ada di Pamekasan begitu ya Pak ya? Rencananya seperti itu memang. Oh tapi memang belum begitu ya Ya Pak? belum, karena kan rumah potong hewannya masih belum. Oke baik Masih kami baik. tawarkan Semoga kepada ya Pak ya. investor, ya, betul. Dan Bapak kalau tadi juga kalau berbicara investasi mungkin orang menganggapnya wah ini berarti sudah perdagangan tapi kelas atas nih. Nah kalau misal Bapak ada UMKM kecil yang baru mau memulai atau mulai dari nol, mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa tatip atau mungkin dari mana dulu nih mereka untuk mengurus perizinan begitu. Ya, baik. Untuk UMK ini kan justru lebih mudah perizinannya, berbeda dengan non UMK. Jadi semua perizinan diawali dengan NIB. Saya contohkan, misalkan ada pelaku usaha mau membuka toko peracangan misalkan ya, Oke. atau mau membuka apotik saja seperti itu. Apotik saja lebih gampangnya ya, biar terlihat. Jadi perizinan dasarnya diawali dengan NIB, baru PBG-nya, izin lingkungan, terus surat izin operasionalnya seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kalau toko peracangan hanya cukup NIB, terus juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedungnya. Oke. Karena kalau toko peracangan ini masuk risiko skala rendah. Jadi perizinan berusaha itu dibagi menjadi beberapa skala risikonya. Jadi dinilai risikonya. Bagi risiko rendah seperti toko peracangan dan segala macamnya, ini langsung terbit perizinannya. Oke, baik Bapak. Dan untuk MPP digital ini Pak, menarik ya jika disampaikan lebih detail Bapak ada fitur apa saja atau mungkin nanti bisa disampaikan juga untuk masyarakat yang sebenarnya sekarang kan sudah serba digitalisasi begitu ya Pak. Dan tadi juga sempat berbincang mengenai upaya jemput bola. Jadi ada sistem istilahnya memberikan pelatihan atau mungkin pelayanan ke Pelayanan di desa-desa. desa, ya, Nah, betul. untuk MPP digital sendiri mungkin bisa disampaikan Bapak. Untuk MPP digital ini sementara hanya khusus di bidang layanan kesehatan. Oke. Untuk petugas kesehatan kami sebutnya kan, seperti Oke. dokter, perawat, bidan, apoteker, di mana yang sebelumnya mereka mengurus surat izin prakteknya ini dengan bertatap muka, menyetorkan persyaratannya, diverifikasi, mungkin bisa agak lama, dan baru diberikan surat izin prakteknya secara manual. Dengan adanya MPP digital ini, semua dokter, perawat, bidan, petugas kesehatan ini untuk mendapatkan SIP-nya bisa dari rumah. Hanya bisa dengan mengupload sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi membuka aplikasi MPP digital, mereka membuat akun di situ, kemudian mengupload persyaratan-persyaratannya, diverifikasi oleh dari Dinkes, tim teknisnya, terus kami DPMPTSP, terakhir saya yang menandatangani secara TTE. Oke. Dan tidak sampai satu hari langsung bisa di download oleh pemohon. Oke, baik itu kalau MPP digital begitu ya Ya. Pak. Kalau misal nanti kalau berbicara tadi kayak perizinan kayak investasi dan lain sebagainya itu kan mungkin lebih cukup lama begitu ya Pak ya. Mungkin standar jadi izinnya tuh berapa hari Pak? Setiap jenis layanan ada SOP-nya. Oke, Jadi oke. sudah ditentukan waktu selesainya kaitannya dokumen perizinannya seperti itu. Berbeda-beda dari sesuai dengan jenis layanannya. Kalaupun misal molor begitu ya Pak, nanti ngadunya ke siapa Ada Bapak? pengaduan kami. Oke, baik. Ada pengaduan di MPP di Gedung Islamic Center, ada tim pengaduan kami.
Oke, baik. Terus Bapak saat misalkan nih ada investor besar nih masuk ke Pamekasan nih Pak, upaya yang dilakukan dari DPMPTSP sendiri agar sebenarnya UMKM lokal itu tetap bisa berkembang Bapak, karena kita tahu misal kafe-kafe kalau yang kita sebut tadi banyak, terus kemudian bagaimana sih upaya yang dilakukan dari DPMPTSP sendiri sehingga UMKM lokal ini tetap bisa berdiri dan mungkin ada program konkretnya Bapak? Eh, Tentunya kita kan tidak bisa memendung para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pamekasan Betul. yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Nisa ini mempunyai kemungkinan nantinya juga akan berbenturan dengan UMKM. UMKM kita gitu kan. Tetapi selama ini kan yang berjalan tetap mereka tetap berkolaborasi juga kan antara UMKM dengan pelaku usaha yang besar itu kan. Saya contohkan kaitannya dengan toko modern Indomaret, Alfamart. Indomaret dan Alfamart ini juga mengakomodir dari produk-produk UMKM kita. Oke. Tetapi dengan standar dari Indomaret dan Alfamart, toko modern itu kan seperti itu. Jadi saya rasa selama masih bisa berkolaborasi tidak akan mengganggu penghasilan dari UMKM kita seperti itu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita jeda dulu ya Bapak, dan tentunya untuk Kerabat Realita Nisa akan kembali hadir dengan program talk show edisi hari ini dengan Bapak Beni dari DPMPTSP. Nisa akan kembali hadir tetap di program talk show. Halo? Halo Bud? Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Duh, Toto. Antriannya itu loh, Toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud, aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja. Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya Dokter Oki Pratama itu, emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. Look Beauty and Grace with Ima Wedding. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulain malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa pein kak? Mak le temu cek sakit napa? Aperiksa ada melek, engkau tako mun aperiksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si aperiksa ah. Beh, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata Dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu, bisa pakai BPJS kesehatan nih kak bisa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan pasera sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah,
cepat dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Kak, mpian tak enak di kak semajer baca ke sepeda motor. Nek kak laku na ponde pak ke boktona kak. Enjek ralek, sengke kok senter ke kota. Jauh gelu polan. Dinner make telat. Abo tak mirengkap berempian kika. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, mpian kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasan. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun Arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun Arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sekelangkong kerabet Relita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarloskan dari kawasan Pamong Praja 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih Anda masih setia bersama Nisa di program Talk Show edisi hari ini 1 Juli 2026. Masih bersama Pak Beni Hendrianto SSTPMM selaku PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Pamekasan yang membahas tema mengenai Pamekasan ramah investasi, mudah berusaha, cepat perizinan, maju bersama. Gimana Pak, masih semangat ya? Iya, Mbak Nisa. Ini segmen kedua termasuk juga segmen terakhir ya Pak. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelumnya Bapak, kita belum tuntas nih membahas mengenai Pamekasan ramah investasi, mudah berusaha, cepat perizinan, maju bersama. Jadi kalau berbicara tentang tema yang cukup luas ini, tadi Pak Beni juga sudah menyampaikan secara detail Bapak. Tapi mungkin yang menarik di Kabupaten Pamekasan ini Bapak, dari sekian banyaknya gedung atau perusahaan rokok nih Pak, bisa disampaikan ini juga mekanisme, karena memang kalau berbicara pabrik rokok yang terlintas di bayangan orang itu pasti cukainya yang diurus. Nah mungkin bisa disampaikan nih Pak Beni terkait pabrik rokok yang di Kabupaten Pamekasan ada, apakah semuanya sudah ada mengurus begitu dari surat izinnya atau seperti apa Pak Beni? Ya, Monggo. Betul Mbak Nisa ya. 3 tahun terakhir luar biasa perusahaan rokok berkembang di Kabupaten Pamekasan. Tetapi Mbak Nisa sedikit salah. Tidak bisa terbit izin dari Bea Cukai kalau perizinan dasar dari yang daerah ini tidak dilengkapi oleh pelaku usaha. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Disperindak, perusahaan rokok yang sudah mengurus izin, yang sudah ber-NIB ini kurang lebih sekitar 600 sekian.
dan yang sudah dapat cukai rokok dari bea cukai itu baru sekitar hampir 200 kayaknya baru. Yang lain masih dalam proses ke pengurusan bea cukai. Jadi sebelum mendapatkan izin dari bea cukai, ini kan perizinan dasarnya harus dilengkapi semua. Di antaranya persetujuan bangunan gedungnya, gedung gudangnya, dan ini panjang prosesnya kalau PBG ini. Oke. Jadi setiap perusahaan rokok yang mendirikan gudang atau gedung itu diverifikasi oleh tim teknis dari DPRKP kaitannya dengan PBG-nya. Apakah sesuai gambarnya? Jadi ada 2. Gudangnya sudah selesai dibangun atau gudangnya belum dibangun. Oke. Kalau sudah selesai dibangun itu dicek secara detail dari tim teknis. Kalau belum dibangun hanya gambar perencanaannya saja dari konsultan yang bersertifikat. Banyak pemahaman dari masyarakat yang keliru. Pengurusan PBG ini berbayar, tidak gratis. Sebetulnya prosesnya ini di kaminya di DPMPTSM-nya gratis. Tapi ada persyaratan untuk bangunan gedung itu kan harus digambar oleh konsultan yang bersertifikat keahlian. Di situ kan harus dari pemohon yang meminta bantuan kepada konsultan untuk menggambar. Dan biayanya ya silahkan pemohon dengan konsultan. Kami tidak mengarahkan ke konsultan A, B, kami tidak. Silahkan masyarakat atau pemohon bisa Cari sendiri ya, Iya, Pak, ya. betul. Di samping PBG katanya perusahaan rokok ini kan harus ada izin lingkungannya. Ini OBD teknisnya DLH. Terus ada juga analisis dampak lalu lintas AMDALALIN-nya. Ini wajib dipenuhi juga bagi pelaku usaha, utamanya pabrik rokok seperti itu. Baru itu nanti melalui SIINAS diupload semua persyaratan, aplikasi SIINAS di Sprindak ini yang mengampu, terbit izin operasionalnya dari pusat kaitannya perusahaan rokok ini. Baru ke bea cukai. Kalau langsung ke bea cukai pasti diminta persyaratan dasar yang seperti saya sampaikan. Iya, betul, Mbak Nisa. betul. Oke, Bapak. Jadi memang orang salah kaprah begitu ya, Pak ya. Jadi mereka terkadang sebelum membangun itu yang difikirkan duluan ya cukainya begitu, Iya. bahkan lupa dan bahkan tertinggal dari perizinan dan lain sebagainya. Jadi memang untuk bangunan-bangunan yang sudah berdiri begitu ya, Pak. Iya. Tapi ketika di cross check ada anggap istilahnya kayak tadi dari segi lingkungan dan lain sebagainya tidak memenuhi, itu bagaimana, Pak? Tidak akan kami keluarkan. Nah, kalau Oke. sudah bangunan ini sudah berdiri, Oke. sudah selesai 100%, di samping PBG juga kami akan menerbitkan SLF, sertifikat layak fungsi. Oke. Di mana sertifikat layak fungsi ini ada masa berlakunya 5 tahun. Setelah 5 tahun harus diperpanjang. Oke. Dan akan diverifikasi ulang lagi oleh tim dari DPRKP. Seperti itu, Mbak Nisa. Oke, makanya ini untuk Jadi para untuk memastikan pengusaha. bahwa bangunan ini masih layak. Mm-mm. Dikhawatirkan seperti ambruknya pondok pesantren Al-Hozini yang ini kan karena tidak mempunyai PBG dan SLF-nya ini. Oke. Jadi lagi-lagi kalau seperti itu nanti pemerintah juga yang kena Iya, begitu ya, betul. Pak. Oke. Jadi memang untuk himbauan juga nih untuk para pengusaha-pengusaha rokok mumpung istilahnya lebih baik cepat melapor sebelum membangun begitu ya, Pak. Jadi Ya, nanti betul, kalau misalkan betul. bangunan sudah mentereng, menghabiskan MM-an begitu ya, tiba-tiba pengurusannya masih jelimet dan lain sebagainya, disayangkan juga begitu ya, Pak Beni. Oke, terima kasih Pak Ada Beni. yang lupa, Mbak Nisa. Oke. Kita dari tadi kan bicara tentang NIB ya, nomor Oke. induk berusaha. Kami lupa menjelaskan persyaratan Oke. ngurus NIB itu Monggo, sulit Pak enggak Beni. gitu kan. Oke, siap. Ngurus NIB ini sangat mudah sekali. Bisa datang ke kami, ke MPP, hanya cukup dengan membawa KTP, mempunyai alamat email yang aktif dan nomor WA, karena nanti verifikasinya masuk ke email atau WA, seperti itu. Ya, di kami ini ada semacam wawancara, hanya ditanyakan jenis usahanya apa, sehingga oleh petugas kami nanti disesuaikan dengan KBLI-nya. Jadi ada kode baku kaitannya dengan usahanya, seperti itu yang di aplikasi OSS. Jadi tidak sampai setengah jam bisa langsung terbit. Oke. Jadi diwawancara juga lokasi usahanya di mana dan modal usahanya berapa. Hanya itu saja, cukup dengan membawa KTP,
ada alamat email. Kalau alamat email tidak punya, bisa kami bantu buatkan seperti itu. Oke, Dan baik. semuanya gratis, Mbak Nisa. Oke, luar biasa. Ini terkadang kita ini ya Pak Beni merasa takut duluan, tapi sebenarnya nyampe ke sana pun gratis dan bahkan dipermudah Iya, begitu betul, ya Pak Ben. betul. Dan mungkin tadi kita ngomongin investasi dan lain sebagainya Pak Beni sehingga kita lupa persyaratannya tadi ya. Ya, betul. Oke, tadi juga disampaikan Pak Beni tentang MPP di Waru iya, Pak betul. Beni, Ya, silakan. ya. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, utamanya pada saat dilaksanakannya Safari Ramadan kemarin, sesuai dengan janji beliau akan membuka layanan MPP di wilayah Pantura, di wilayah utara. Sehingga kami DPMPTSP mencoba untuk membuka layanan di Kecamatan Waru, di mana sasaran kami adalah warga atau pelaku usaha di Kecamatan Batu Marmar, Waru, dan Pasean. Kami sudah sekitar 1 bulan telah mencoba melaksanakan pelayanan di Waru. Awalnya kami melaksanakannya hari Senin dan Kamis, tetapi karena banyaknya tugas dan kegiatan kami, utamanya penilaian dari Kementerian Investasi, kami juga dinilai oleh Menpan RB, sehingga layanan ini kami laksanakan setiap hari Kamis, Mbak Nisa. Setiap hari Kamis kami membuka layanan MPP di Kecamatan Waru jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi layanan kami yang pertama ini adalah NIB, langsung dicetak di tempat. Pelaku usaha mengajukan nomor induk berusaha, langsung kami cetak di Kecamatan Waru. Langsung selesai pada hari itu juga. Yang kedua adalah fasilitasi perizinan lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi kan perizinan banyak. Betul. Jadi kami membantu fasilitasi. Karena apa? Semua perizinan ini kan melalui aplikasi, Vanessa. Kalau perizinan berusaha lewat USS, non berusaha lewat si cantik cloud itu tadi. Iya. Seperti itu. Jadi kami mengarahkan nanti kalau misalkan pelaku usaha butuh bantuan untuk membuat akun, kami bantu seperti itu, dan semuanya gratis. Oke. Besok siap. kami ke Waru. Ke Waru. Seperti Oke, itu. jadi dicatat ya kerabat realita utamanya yang dari daerah Pantura ini dari jam 8 sampai jam 1 siang, tepatnya di hari Kamis begitu ya Pak di ya. Kecamatan Waru. Dan tentunya juga itu bukan hanya NIB tadi yang juga disampaikan, misal kayak tadi SIP atau kesehatan dan lain sebagainya. Fasilitasi perizinan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni, dan sebelum kita ke closing statement dan juga penyampaian terakhir dari Pak Beni di edisi hari ini ya, mungkin ini juga Nisa sedikit membacakan dari beberapa pertanyaan dari penonton yang sedari tadi bergabung Pak Beni. Ini di akun YouTube Pak Beni. Iya, baik. Ada dari akun Agung Sulaiman. Untuk perizinan mungkin ada penyuluhan Pak, karena memang banyak yang tidak tahu. Ini bukan pelaku usaha yang muda tapi yang sudah lama tapi belum berizin. Ya, Monggo, Pak Beni. kami sebetulnya sudah melakukan penyuluhan ke kecamatan-kecamatan, tetapi kalau ke desa-desa kami sesuai dengan permintaan dari kepala desa. Jadi Mbak Nisa, kepala desa bisa mengumpulkan pelaku usaha, utamanya UMKM ya 15 orang atau 20 pelaku usaha, nanti berkirim surat ke kami DPMPTSP, kepala desa berkirim surat, dan kami akan datang ke desa untuk memberikan pelayanan kepada UMKM yang sudah dikumpulkan oleh kepala desa seperti itu. Oke, jadi ini juga attention untuk para kepala desa yang ada di Kabupaten Pamekasan yang memang banyak sekali dari warganya mungkin yang punya usaha dan ingin mendaftarkan NIB dan lain sebagainya. Ini bisa bersurat begitu. Betul, ya Pak. iya. Oke. Dan mungkin untuk selanjutnya Pak Beni, ini ada pertanyaan juga. Kalau yayasan apakah harus punya NIB Pak? Sama, saya contohkan kaitannya dengan SPBG ya. Oke. Kan dasarnya harus ada NIB. Semua perizinan dasarnya dari NIB. Sama, Oke. wajib. Wajib. Dan mungkin karena memang juga digalakkan kemarin ya, apalagi MBG ini Pak. Iya, Jadi betul. memang sekarang banyak sekali berdatangan ya ke Betul, sangat banyak. mengurus untuk perizinan itu, Iya, karena mungkin SPBG-nya, kita tahu IPAL-nya, izin Oke. lingkungannya kan wajib semua Oke, sudah. oke.
Tapi memang terkadang mereka baru mengurus itu Bapak setelah ada kasus kemarin mungkin ya. Sebetulnya bukan kasus. Kalau Oke. SPBG ini kan bukan kewenangan dari daerah, Oke. katanya tapi kan instruksi dari pusat. Mm-mm. Utamanya ini adalah program Bapak Presiden kan. Mm-mm. Mungkin di awal-awal masih diberikan kelonggaran, tetapi sambil lalu berjalan wajib dipenuhi. Ada Oke. standar-standarnya. Ada aja tiap hari ya Pak yang ngurus itu ya berarti. Oke, baik, terakhir Bapak dari akun Edi nih Pak, jika memang gratis mungkin perlu alurnya Bapak harus bagaimana biar tidak salah atau asal ngurus? Kalau kaitannya dengan alurnya kan, saya sampaikan tadi kan sudah jelas di aplikasi. Oke, Sudah mungkin semua. ini yang disampaikan seperti tadi kalau kita berbicara tentang calo dan lain sebagainya Pak, mungkin begitu. ini ya. Jadi bagaimana pemerintah itu membuat aplikasi-aplikasi dengan tanpa bertatap muka pun bisa pelayanan diberikan. Jadi dokumen juga bisa selesai walaupun tidak perlu bertatap muka. Itu sebuah langkah untuk menghapuskan calo, Mbak Nisa ya. Karena apa? Kalau bertatap muka di peluang untuk calo ataupun gratifikasi kepada petugas kami ini kan ada gitu kan. Iya. Tetapi kalau sudah semua by aplikasi sudah jelas persyaratannya A, B, C, D. Selama persyaratan A, B, C, D itu dipenuhi oleh pemohon, maka kami pastikan dokumen perizinannya pasti terbit. Tetapi kalau tidak lengkap, misalkan A, B, C, D, D-nya belum ada, itu kami tolak di Oke. aplikasi untuk dilengkapi. Nah, pada saat setelah dilengkapi, baru kami proses seperti itu. Kadang ada yang bilang lama sudah pakai calo segala macam, tetapi 1 tahun 2 tahun PBG belum selesai. Belum selesainya bukan di kami. Silahkan tanyakan yang mengurus itu sudah melengkapi apa belum. Kadang tidak tahu ke akunnya dari pemohon itu karena pasrah minta bantuan ke si A misalkan gitu. Iya. Kami tanyakan tidak selesainya di mana, persyaratannya apakah sudah lengkap. Sudah Pak, begitu dicek di sistem ternyata persyaratannya tidak lengkap, sehingga kami tidak bisa menerbitkan izinnya seperti itu, Oke, Mbak Nisa. baik. Makanya canggihnya digitalisasi ini juga meminimalisir adanya Betul, istilahnya betul. gratifikasi dan Iya, lain sebagainya ya betul. Pak Beni. Oke, baik, terakhir nih Pak Beni karena memang sudah menunjukkan jam 9.55 ya Pak Beni, terakhir mungkin ajakan utamanya untuk para UMKM, pelaku UMKM baik itu memang yang punya usaha besar ataupun usaha kecil untuk mengajak nih Pak Beni untuk mengurus NIB dan lain sebagainya. Silakan Pak Iya. Beni. Kepada pelaku usaha kami himbau untuk melakukan melengkapi perizinannya, diawali dengan NIB. Tidak perlu takut kaitannya dengan NIB, sudah saya jelaskan. NIB ini gampang, mudah dan gratis. Termasuk juga perizinan lainnya, perizinan dasar lainnya seperti PBG, izin lingkungan, amdalalin misalkan. Ini silahkan, kami akan bantu sepenuhnya memfasilitasi kepada semua pelaku usaha untuk mengurus perizinannya. Seperti itu, Mbak Atau Nisa. mungkin ada media sosial yang ingin ini Pak, istilahnya ada untuk tata cara atau just memberikan informasi dari MPP sendiri? Ada di website kami, Oke. di DPM PTSP Kabupaten Pamekasan. Oke, Bisa baik. dibuka. Dan juga ada di mungkin Instagram atau TikTok ya Pak Ada, ya? DPM PTSP Oke. juga. Jadi Lengkap di situ. oke, siap-siap. Termasuk Jadi di website itu ada layanan pengaduan atau konsultasi atau memberikan saran ada. oke, baik. Terima kasih ya Pak Beni. Sama-sama Mbak Nisa. Dan sebenarnya juga himbauan juga untuk para UMKM, mau itu usaha pelaku usaha kecil atau yang sudah berusaha yang usahanya cukup tinggi begitu ya Pak. Ini dibutuhkan kesadaran tentunya kan, dan ini juga gratis Ya, begitu. masyarakat membutuhkan IB baru mengurus seperti itu. Seperti dicontohkan pelaku usaha mau mengajukan kredit usaha rakyat, Oke. KUR di perbankan. Mm-mm. Itu diwajibkan NIB. Oke. Surat keterangan usaha dari kepala desa sudah tidak berlaku lagi. Semua Oke. menggunakan
nomor induk berusaha. Oke, terima kasih Ya, Pak Beni sama-sama. dan terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah bergabung dan cukup antusias memberikan sekadar pertanyaan dan juga tanggapan dari talk show kita pada edisi hari ini 1 Juli 2026 dengan tema pamekasan ramah investasi, mudah berusaha, cepat perizinan, maju bersama Bapak Beni Hendrianto SSTPMM selaku PLT Kepala DPMPTSP Kabupaten Pamekasan. Nisa pamit undur diri, terima kasih bersamaannya kerabat, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Kak, sampean bila saya majar pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat tutup, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tau sa antri tor tau sa keluar Roma. Cukup ngangkui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabe Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, Link aja, Tor M-Banking pilihan panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan Samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja?
Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. I gotta be honest, I never expected to have this feeling, but whenever you're near me, feels like I can't help but to fall in love. I know it's wrong, but I can't keep hiding how I feel inside. And even though you're his, but I'm still hoping you'll be mine. 'Cause every time that I see you, I cannot lie. My heart burns in love, I don't even know why. I keep thinking if I'm not the one holding you, if only you knew that I'm in love with you. I never thought this could happen, but the heart can't lie. You know how love can be so blind, and all I want is to be with you. If only you knew what I do. Maybe it's selfish, but I want you to be here by my side. And even though you're his, but I'm still hoping you'll be mine. 'Cause every time that I see you, I cannot lie. My heart burns with love, I don't even know why. I keep thinking if I'm not the one holding you, if only you knew that I'm in love with you. I know it's kind of impossible to think that you would leave it all behind, but I'm still hoping you'll be mine. 'Cause every time that I see you, I cannot lie. My heart burns with love, I think I do know why. I keep thinking if I'm not the one holding you, if only you knew that I'm in love with you. 'Cause every time that I see you,
Aku sungguh cinta padamu, walau kadang tak cukup waktu. Itu jelas sebuah kesalahan. Lalu baru kini ku sadar, cinta ada filosofinya, dibentuk oleh satu jiwa, tapi dihuni oleh dua raga. Melebur jadi satu rasa. Selagi punya waktu, aku kan memelukmu. Cinta tak hanya kata, tapi butuh yang nyata. Selagi ada waktu, beri utuh hatimu. Jangan sampai menyesal bila nanti, bila nanti, bila nanti direbut hati yang lain. Seringkali ini terjadi, cinta berasa sejati setelah hati lihat dia pergi. Hati ditusuk je bertubi. Selagi punya waktu, aku kan memelukmu. Cinta tak hanya kata, tapi butuh yang nyata. Selagi ada waktu, beri utuh hatimu. Jangan sampai menyesal bila nanti, bila nanti, bila nanti direbut hati yang lain. Selagi punya waktu, aku kan memelukmu. Cinta tak hanya kata, tapi butuh yang nyata. Selagi ada waktu, beri utuh hatimu. Jangan sampai menyesal bila nanti, bila nanti direbut hati yang lain. Bila nanti dipeluk rangka yang lain.
rasa yang sama, tunjukkanlah darah. Berilah ku secerca harapan. Genggam tanganku bila kau mau, pandang mataku bila kau ragu, agar aku tahu isi di balik hati lembutmu. Katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Takkan pernah tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Teringat senyummu di kepala, tulus dan indah, tak ada duanya. Lalu ku bertanya, bisakah kita saling mencinta? Katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Pernah tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Betapa indahnya bila satu hendak menjadi dua. Simpan saja semua ragumu, pelitaku, lihat aku, penanti setia dirimu. Katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. You got your flaws and I got mine. You're insecure, so am I. You take me just as I am, I might just love you for that. Part of the problem is that whenever it's good, it always turns into bad. But we're here right now, let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. 'Cause this don't feel like shallow water. Shallow water, shallow water. Baby, we should take a sec before we sleep up and we let each other fall in. 'Cause this don't feel like shallow water, baby. Shallow water, shallow water. Baby, we should take a sec before we end up at the bottom and we too deep. I carry yours and you can carry mine. All the baggage we can leave behind. What if we're just too hopeless and we don't even know? What if we say we do and we don't? Whenever it's good, it always turns into bad. But we're here right now, let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. 'Cause this don't feel like shallow water. Shallow water, shallow water. Maybe we should take a sec before we sleep up and we let each
always turns into bad. But we're here right now, let's stay here. One foot in the ocean, one foot on the sand. Let's keep it like that. Lama aku tenggelam di dalam gilanya dunia, jatuh berdiri terdampar di ruang sunyi, sampai saat kau datang dan membuatku berpikir, ternyata masih ada yang pedulikanku. Kau obati hati yang dahulu mati suri. Kau detakkan lagi jantungku saat denganmu. Yang kulihat, yang ku dengar, yang ku rasa kini sempurna dekat denganmu. Bahagiaku pertalian insan menyatu, telah ku gapai, telah ku temukan nyamannya selama ini yang ku cari. Dekat denganmu bahagiaku, duniaku kini sempurna. Kau obati hati yang dahulu mati suri. Kau detakkan lagi jantungku saat denganmu. Yang kulihat, yang ku dengar, yang ku rasa kini sempurna dekat denganmu. Bahagiaku pertalian insan menyatu, telah ku gapai, telah ku temukan nyamannya selama ini yang ku cari. Dekat denganmu
jatuh cinta. Hanya saja sekarang bukan kau orangnya. Dulu ku mengejarmu, berharap untuk memilikimu, tapi kau menjauh, sedikit pun tak melihatku. Setelah ku dengannya, lalu kau datang bilang cinta. Maaf, kini berbeda, hatiku telah dimiliki dia. Ini bukan tentang waktu yang salah, kamu yang tak akan bisa terimaku apa adanya. Dulu ku mengejarmu, berharap untuk memilikimu, tapi kau menjauh, sedikit pun tak melihatku. Setelah ku dengannya, lalu kau datang bilang cinta. Maaf, kini berbeda, hatiku telah dimiliki dia. Ku mengejarmu, berharap untuk memilikimu, tapi kau menjauh, sedikit pun tak melihatku. Setelah ku dengannya, lalu kau datang bilang cinta. Maaf, kini berbeda, hatiku telah dimiliki dia. Waktu demi waktu hadapi berdua, sadari semua luka yang telah reda. Mulai kali ini simpan rasa sesal, dan lalu lintasi cerita baru. Benamkan aku dalam ucapmu, hingga ku lupa rasanya ragu. Tahu kau betapa ku terlalu cinta padamu, segala hal yang
It's going on in my mind for a second time. Baru ku melihat indahmu Jakarta di tahun terakhirmu mencari ibu kota. Gedung tinggi, lampu kota bukan alasannya. Semua karena ada kehadiranmu cinta. Oh, percayalah itu jawabannya. No, falling in love in Jakarta, make me so falling in love in Jakarta, membuatku tersipu, tak bisa berkata. I'm falling in love in Jakarta, I'm falling in love in Jakarta, I'm falling in love in Jakarta. Kan tiba waktunya, tak akan ada lagi selamat tinggal. Kan datang waktunya, bukan lagi dua melainkan satu.